Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezaria Tandilino. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kelainan sistem saraf pusat terhadap anak cerebral palsy. Jadi, sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, di mana keduanya memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari seluruh tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Nah, informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan, seperti berjalan dan berbicara, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernafas. Yang selain itu juga termasuk pikiran dan persepsi dan emosi manusia. Sedangkan cerebral palsy adalah gangguan gerakan, otot, atau postur yang disebabkan oleh cedera atau perkembangan abnormal di otak. Paling sering terjadi sebelum kelahiran. Tanda dan gejala muncul selama masa bayi atau prasekolah. Secara umum, cerebral palsy menyebabkan gangguan gerak yang terkait dengan refleks berlebihan atau kekakuan, postur tubuh yang abnormal, gerakan tak terkendali, kegoyangan saat berjalan, atau beberapa kombinasi dari gangguan tersebut. Cerebral palsy paling sering disebabkan oleh gangguan perkembangan otak saat anak masih dalam kandungan, seperti perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak, infeksi saat hamil yang menular pada janin seperti cacar air, rubella, sifilis, herpes, zika, dan lain sebagainya. Gangguan aliran darah ke otak janin, perbedaan golongan darah resus antara ibu dan bayi. Tapi kerusakan otak pada cerebral palsy juga dapat disebabkan oleh faktor yang terjadi saat atau setelah bayi itu lahir, yaitu seperti kurangnya suplai oksigen pada otak bayi selama proses persalinan, kelahiran sungsang yaitu lahir dengan kaki yang duluan keluar, penyakit kuning, radang pada otak atau ensefalitis atau selaput otak yang disebut meningitis bayi, cedera parah di kepala atau akibat kecelakaan. Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otak dan fungsi sistem saraf, seperti pada gerakan, intelektual, pendengaran, penglihatan, serta kemampuan berbicara. Pada anak atau bayi yang terkena cerebral palsy, sejumlah gejala yang dapat timbul berupa yang pertama pergerakan dan koordinasi. Nah, gejala cerebral palsy yang berkaitan dengan pergerakan dan koordinasi adalah kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, seperti menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan. Kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda. Gaya berjalan yang tidak normal seperti berjinjit, menyilang seperti gunting, atau dengan tungkai terbuka lebar. Otot yang kaku atau malah sangat lunglai, sendi kaku dan tidak terbuka sepenuhnya atau kontraktur sendi. Tremor pada wajah, lengan, atau anggota tubuh lainnya. Gerakan menggeliat yang tidak terkontrol. Nah, gejala yang kedua adalah kemampuan berbicara dan makan. Gangguan pada otot di sekitar wajah akibat cerebral palsy dapat mengakibatkan penderitanya kesulitan dalam berbicara dan makan. Gejala yang mungkin terlihat akibat kondisi ini adalah gangguan berbicara atau disatria, kesulitan dalam menelan atau disfagia, kesulitan dalam mengisap dan mengunyah, terus-menerus mengeluarkan air liur. Kemudian gejala yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan. Penderita cerebral palsy umumnya mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan. Gejala yang mungkin muncul antara lain terhambatnya pertumbuhan anggota tubuh sehingga ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal. Terlambatnya perkembangan gerak seperti duduk, berguling, atau merangkak. Gangguan belajar dan gangguan kecerdasan. Gejala yang terakhir adalah kerusakan pada otak yang dapat mengakibatkan gangguan pada sistem saraf seperti kejang atau epilepsi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kurang merespons terhadap sentuhan atau rasa nyeri, kondisi kesehatan mental seperti gangguan emosional dan perilaku, ketidakmampuan dalam menahan buang air atau inkontinensia urin. Jadi, gejala cerebral palsy bisa ringan hingga berat. Jenis gejala yang muncul tergantung pada bagian otak yang terpengaruh. Gejala tersebut biasanya muncul dalam 2 tahun pertama anak dan bisa bersifat permanen. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
mendengarkan dan terima kasih.